Perkenalkan, nama saya Brevian Rival. Saya membuat video ini untuk menanggapi video unggahan dari kanal YouTube Tanpa Ragi, di mana salah satu video Tanpa Ragi yang berjudul Dewa Tanpa Ragi versus Allah Bambang Nursena. Video Tanpa Ragi ini isinya mengusulkan bahwa kata Allah dalam Alkitab sebaiknya dibuang, diganti menggunakan kata dewa. Video ini telah banyak mendapat respon, mendapat banyak komentar pada kolom komentar, dan juga telah ditanggapi oleh beberapa apologet Kristen. Video saya akan membahas usulan Tanpa Ragi ini dilihat dari teori semantik dan juga teori penerjemahan. Nah, saya berharap video ini dinonton sampai selesai sehingga mendapatkan informasi secara utuh. Berikut cuplikan video dan pembahasan yang akan saya tanggapi terhadap video Tanpa Ragi ini. Jadi, sekarang saya menggunakan cara pembuktian yang lain. Menggunakan Alkitab Lai yang teman-teman pegang. Coba buka aplikasi Alkitab yang ada di handphone teman-teman. Cari dengan kata kunci dewa. Coba lihat di situ, ada berapa banyak ayat yang tercantum kata dewa? Banyak kan? Coba kita ambil satu di Perjanjian Lama dan satu di Perjanjian Baru ya. Dari Perjanjian Baru, kita ambil Kisah Para Rasul 7 ayat 43. Di situ ada tertulis Dewa Revan. Betul ya? Kata dewa di situ, bahasa Inggrisnya apa? Silakan teman-teman lihat di King James Version atau di Alkitab bahasa Inggris lainnya. Di situ yang tertulis adalah kata God. Bahasa Yunaninya apa? Silakan teman-teman cek sendiri di openbiblica.com atau di biblehub.com. Bahasa Yunaninya adalah Theos. Yuk sekarang kita lihat di Perjanjian Lama. Kejadian 31 ayat 30. Di situ ada kata dewa-dewaku. Betul ya? Kata apa yang digunakan di dalam bahasa Inggris? Kata gods. Kata apa yang digunakan di dalam bahasa Ibrani? Kata Elohim. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan periksa sendiri bahwa semua kata dewa yang ada di dalam Alkitab Lai, bahasa Inggrisnya adalah God. Bahasa Yunaninya adalah Theos. Bahasa Ibraninya adalah El atau Elohim. Nah, sekarang gantian saya yang nanya kepada teman-teman. Kenapa kata God, Theos, dan Elohim harus diterjemahkan sebagian menjadi dewa dan sebagian menjadi Allah di dalam Alkitab bahasa Indonesia? Kenapa kata Elohim di dalam Kejadian 1 ayat 1 diterjemahkan menjadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Sedangkan kata yang sama yang digunakan di dalam Kejadian 31 ayat 30 diterjemahkan menjadi dewa-dewa. Bahasa Inggris menggunakan satu kata, yaitu kata God. Kenapa Indonesia harus membedakan di sini pakai Allah, di situ pakai dewa? Konotasi? Doktrin? Atau ada musuh yang menaruh ilalang di tengah-tengah gandum? Saya akan menggunakan segitiga semantik untuk menjelaskan hubungan antara simbol, konsep, dan referen yang dirujuk. Nah, terdapat 3 sudut. Sudut yang bagian kiri, sebelah kiri ini adalah sudut simbol, dan bagian atas adalah sudut konsep atau apa yang ada dalam di pikiran, dan sudut bagian kanan adalah sudut referen yang dirujuk. Nah, hubungan antara simbol dan konsep itu adalah hubungan lurus, tidak terputus oleh garis, dilambangkan dengan garis yang tidak terputus. Begitu juga hubungan antara konsep dan referen, ada hubungan garis yang tidak terputus. Namun hubungan antara simbol dan referen itu ditandai dengan garis putus-putus. Artinya tidak ada hubungan yang pasti kenapa harus simbolnya seperti itu dan referennya seperti itu. Sifatnya mana suka. Baik, kita langsung saja pada contohnya. Di sini terdapat simbol
dalam hal ini tulisan, rangkaian tulisan seperti ini bisa dilihat. Nah, ketika seseorang mengindra simbol seperti ini yang ada dalam kotak ini, maka yang ada dalam pikirannya konsep tentang simbol ini adalah paling tidak seperti ini, yakni untuk simbol ini, yakni alat musik petik memiliki 6 senar. Nah, konsep yang ada dalam pikiran ini, referen yang dirujuk adalah benda yang modelnya seperti ini. Selanjutnya, nah ketika seseorang membaca atau mengindra tulisan seperti ini, maka yang ada dalam pikirannya konsep tentang simbol ini adalah paling tidak memiliki 5 nilai semantik ini. Yang pertama adalah pencipta, maha kuasa, maha adil, maha pengasih, dan supranatural. Nah, konsep yang ada dalam pikiran ini tentang simbol ini yang dirujuk adalah yang diwakili oleh gambar ini. Referen yang dirujuk adalah yang ada pada gambar ini. Kita tidak tahu sosok Allah yang seperti apa, yang supranatural seperti apa. Jadi saya ambilkan gambar ini untuk sebagai contoh bahwa yang dirujuk adalah sosok yang supranatural yang berada di tempat yang tinggi di surga. Nah, ketika kita berbicara tentang atau ketika seseorang mengindra tentang simbol ini, maka tidak mungkin yang dirujuk, referen yang dirujuk adalah gambar yang ini. Tidak mungkin. Dan juga tidak mungkin gambar yang ini. Selanjutnya, ketika seseorang membaca simbol dengan rangkaian huruf seperti ini, maka yang ada dalam pikirannya dia, konsep tentang simbol ini adalah yang pertama, bukan pencipta, tidak maha kuasa, tidak adil, tidak pengasih, dan supranatural. Maka referen yang dirujuk bisa seperti ini. Bisa juga referennya seperti ini. Nah, sekarang gantian saya yang nanya kepada teman-teman. Kenapa kata God, Theos, dan Elohim harus diterjemahkan sebagian menjadi dewa dan sebagian menjadi Allah di dalam Alkitab bahasa Indonesia? Kenapa kata Elohim di dalam Kejadian 1 ayat 1 diterjemahkan menjadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Sedangkan kata yang sama yang digunakan di dalam Kejadian 31 ayat 30 diterjemahkan menjadi dewa-dewa. Bahasa Inggris menggunakan satu kata, yaitu kata God. Kenapa Indonesia harus membedakan di sini pakai Allah, di situ pakai dewa? Intinya, tanpa ragu menolak terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia karena menurut dia, Lembaga Alkitab Indonesia tidak konsisten dalam menerjemahkan satu kata Yunani yakni theos. Kata theos ini ketika diterjemahkan ke dalam Alkitab berbahasa Inggris atau Bible, diterjemahkan menggunakan satu kata, yakni God. Namun ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diterjemahkan menggunakan dua kata, dua bentuk, yakni Allah dan dewa. Menurut dia, jika mau menggunakan kata Allah, maka pada semua bagian yang terdapat kata theos harus dialihkan menggunakan kata Allah, supaya konsisten. Begitu juga, jika mau menggunakan kata dewa, maka semua bagian yang terdapat kata theos harus dialihkan, diterjemahkan menggunakan kata dewa, sebagai padanan dari kata theos ini. Menurut dia, supaya konsisten. Jangan pada bagian yang satu menggunakan kata Allah, dan pada bagian yang lain menggunakan kata dewa. Nah, kita lihat contoh yang diberikan oleh Tanpa Ragi. Tanpa Ragi mengambil contoh dari Kisah Rasul 7 ayat 43. Di situ terdapat kata dewa Rifan, dan versi bahasa Inggrisnya ada kata God Rifan. Nah, kata dewa ini dan kata God ini berasal dari kata Yunani theos. Nah, dalam kasus ini, dalam ayat ini, greekbible.com yang saya ambil ini,
yang di lingkar biru ini, teoi ini, merupakan referen yang sama dengan theos dan teoi merujuk kepada referen yang sama, namun mengalami perubahan bentuk pemahaman saya karena bahasa Yunani adalah bahasa kasus di mana nomina atau kata benda mengalami perubahan ketika menduduki posisi sebagai akusatif maupun sebagai nominatif. Jadi pemahaman saya seperti itu. Nah, perhatikan penulisan kata teoi ini. Di situ ditulis menggunakan huruf Yunani, alfabet Yunani, theta. Tapi teman-teman lihat bahwa penulisannya menggunakan theta bukan dalam huruf kapital, bukan huruf kapital tapi huruf kecil, lowercase letter. Nah, selanjutnya. Mari perhatikan contoh berikut untuk menjawab usulan dari tanpa ragi. Nah, di sini terdapat satu ayat yang saya ambil dari Imamat 19 ayat 4. Nah, untuk Imamat 19 ayat 4, di situ ada disediakan beberapa terjemahan. Ada terjemahan baru, untuk terjemahan Rote dan Manggarai tidak tersedia karena ini adalah perjanjian lama. Ada juga terjemahan King James Version, ada New English Translation, dan ada Nia Ellenica Biblia. Nah, teman-teman perhatikan di sini yang saya beri garis warna merah. Nah, di sini ada kata theos. Nah, kata theos ini ketika diterjemahkan ke dalam Bible New English Translation diterjemahkan menggunakan kata gods. Dalam terjemahan King James Version diterjemahkan menjadi gods juga. Dalam terjemahan baru menggunakan kata dewa. Nah, perhatikan. Selanjutnya, kata theos berwarna biru ini diterjemahkan ke dalam New English Translation menggunakan kata God. Ketika diterjemahkan ke dalam King James Version menggunakan kata God juga. Begitu juga dengan kata di terjemahan baru menggunakan kata Allah. Nah, sekarang kita perhatikan menurut dari pengetahuan kita tentang teks ini, kalau terjemahan baru, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Maka kita tahu bahwa kata theos ini memiliki referennya pada yang ini. Referennya adalah bentuk-bentuknya. Gambar-gambar ini mewakili. Bisa kepada para Baal ini dan para dewa ini. Sedangkan kata theos berwarna biru ini referennya adalah kepada pencipta. Diwakili oleh gambar ini. Jadi kita tahu bahwa kata theos dan theos ini memiliki referen yang berbeda. Dalam terjemahan New English Translation pun dibedakan untuk membantu pembaca memahami bahwa untuk yang bergaris merah, referennya seperti ini, diterjemahkan menggunakan bentuk seperti ini. Untuk theos ini dengan huruf pertama kapital, ini untuk menunjuk kepada referennya yang ini. Jadi kita lihat bahwa terjemahan baru oleh Lembaga Alkitab Indonesia telah tepat melakukan penerjemahan. Jadi kata theos dan kata theos menunjuk kepada referen yang berbeda. Untuk lebih lanjutnya, mari perhatikan contoh berikut. Ada dua kalimat dalam bahasa Inggris, kita akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kalimat yang pertama adalah I plant rice. I plant rice ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka terjemahannya adalah saya menanam padi. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, penulisannya seperti ini. Saya tidak bisa mengucapkannya. Ketika dalam bahasa Rote, au selehade. Ketika diterjemahkan ke dalam Wapmeto, tulisannya seperti ini. Selanjutnya, kata kalimat berikut adalah I eat rice. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya makan nasi. Ke dalam bahasa Jawa,
terjemahannya seperti itu, dan dalam bahasa Rote diterjemahkan menggunakan au ua kakao. Bahasa Wapmeto diterjemahkan seperti itu. Nah, sekarang perhatikan kata rice dalam kalimat I plant rice. Nah, kata rice ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menggunakan kata padi. Bahasa Jawa pari, bahasa Rote hade, bahasa Wapmeto ane. Dan kata rice pada kalimat I eat rice, di situ diterjemahkan menjadi rice ini diterjemahkan menjadi nasi. Bahasa Jawanya sego, bahasa Rotenya kakao, bahasa Wapmetonya adalah maka. Kita perhatikan bahwa kata rice ini, kita lihat kata rice ini diterjemahkan menjadi padi untuk kalimat I plant rice. Namun untuk kalimat I eat rice diterjemahkan menjadi nasi. Jadi rice ini diterjemahkan padi, rice yang ini diterjemahkan menjadi padi. Sekarang pertanyaannya, apakah terjemahan ini betul? Ya, terjemahan ini betul. Nah, kalau kita menggunakan cara berpikir dari tanpa ragi, seharusnya menurut tanpa ragi untuk konsisten, maka kita akan menghasilkan terjemahan yang tidak benar, tidak betul. Kalau mau konsisten menggunakan padi atau nasi, maka kita coba ganti. Maka I plant rice menjadi saya menanam padi, anggaplah ini yang betul. Maka I eat rice, maka diterjemahkan seharusnya menjadi saya makan padi. Kalau mau konsisten, apakah itu terjemahan yang betul? Kalau mengikuti cara berpikir dari tanpa ragi, tentu tidak, karena kita tahu bahwa I plant rice, pengetahuan umum kita bahwa I plant rice itu merujuknya, rice di sini merujuknya pada gambar ini, yakni padi dalam bahasa Indonesia. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, I eat rice, rice yang ini rujukannya adalah kepada benda yang ini. Dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan nasi. Jadi kita lihat bentuk yang sama, RICE, rice, tapi diterjemahkan menjadi bentuk yang berbeda dalam bahasa target. Sekarang untuk lebih jelasnya, mari perhatikan tambahan contoh ini lagi. Nah, di sini ada terdapat 2 ayat Alkitab dalam versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia. Nah, di sini kita lihat ada kata ganti orang pertama jamak, we dalam bahasa Inggris. Dalam versi bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi kita. Nah, untuk ayatnya yang kedua di 1 Korintus 3 ayat 9, we yang sama, namun dalam bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesianya menggunakan kata kami. Jadi kita lihat bahwa we yang sama pada ayat yang berbeda ini, namun dalam versi bahasa Indonesianya diterjemahkan menggunakan kata kita dan kata kami. Sekarang pertanyaannya, apakah terjemahan baru ini salah atau benar? Jawabannya adalah benar. Di sini kita adalah tepat dan kami pada 1 Korintus 3 ayat 9 adalah tepat, benar. Mengapa demikian? Karena bahasa Indonesia memiliki perbedaan antara kita dan kami. Sama-sama merujuk kepada orang pertama jamak, tapi memiliki dimensi yang berbeda. Kita berdimensi inklusif, yakni orang yang diajak bicara terlibat, sementara kami adalah berdimensi eksklusif, di mana orang yang diajak bicara tidak terlibat. Nah, hal itu bisa ditahu kapan menggunakan kita dan menggunakan kami, ya ditahunya dari ayat itu, ditahunya dari teks itu. Nah, kalau teks itu bermakna inklusif, maka harus menggunakan kita. Namun jika bermakna eksklusif, maka harus menggunakan kami. Sekarang kita ambil contoh. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Kita di sini bermakna bahwa Tuhan pun terlibat. Tuhan pun akan tenggelam. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us. We are going to drown. Tuhan pun terlibat, bahwa Tuhan terlibat, inklusif. Nah, sekarang kita lihat pada contoh yang berikut. Karena kami
adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kita lihat di sini diterjemahkan menggunakan kami karena di situ mau menunjukkan bahwa kamu itu tidak terlibat dalam kami, berbeda. Sehingga tepat diterjemahkan menggunakan kami. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Jadi di sini kita lihat bahwa bahasa Inggris menggunakan we cuma satu bentuk, tapi bahasa Indonesia menggunakan dua bentuk, kita dan kami. Nah, kalau mau mengikuti logika atau pendapat dari tanpa ragi, maka di sini kita harus tetap menggunakan kita saja, kita juga di sini, kita juga di sini. Atau kami di sini, maka kami juga di sini. Dan kalau mengikuti cara berpikir dari tanpa ragi, maka terjemahannya akan tidak benar.